Salah pencet recording. Iya, iya betul. Hmm, Mbak Agnes ya yang share screen ya. Oke, terima kasih. Hmm. Suaranya sudah cukup jelas atau masih terlalu kecil? Sudah Sudah cukup jelas, jelas, Mas. Nurse. Jelas ya, baik. Mohon maaf ya, jadi saya pengennya ini tadi ada sedikit apa koreksi gitu. Jadi saya tambahkan di materinya itu terkait interpretasi datanya di situ belum ada. Jadi saya masukkan ini tadi. Tapi ternyata nggak loading juga ya. Nggak apa-apa wes. Ini dari yang di layarnya Mbak Agnes sudah dibantu. Terima kasih. Jadi dari materi praktikum yang hari ini gitu ya, karena kemarin kita diskusikan dengan Pak Edi juga beliau biasanya apakah memang edukasi bentuknya apa case study gitu ya, jadi tidak membutuhkan lab, jadi coba kita integrasikan untuk didaringkan gitu. Nah ini sebenarnya pada mata kuliah pada semester sebelumnya yang menyampaikan Bu Hani gitu karena memang kepakarannya neurologi di pasien stroke ya. Yang kita tahu bahwasanya pasien stroke itu kan ada kelemahan ya, salah satunya di nervus vagus gitu. Memang tidak semua pasien stroke itu ada gangguan menelan, belum tentu juga yang stroke gitu ya. Pasien-pasien neurologi lain misalkan eh Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis gitu ya, atau pasien dengan CA atau tumor serebral itu yang di situ memang mengganggu apa persyarafan ke arah vagus dan pencernaan ya, itu biasanya mengalami gangguan menelan gitu ya. Sehingga menjadi penting dalam hal ini teman-teman minimal tahu apa, bagaimana tandanya dan bagaimana cara mengidentifikasinya melalui tools atau instrumen screeningnya gitu ya. Lanjut ke bawah, Mbak. Nah, di eh, apa di penyebabnya stroke itu kebanyakan apa kemarin kalau teman-teman belajar dari teorinya yang disampaikan Bu Hani, selain hipertensi ada lagi mungkin yang menyebabkan stroke? Lupa. Apa kira-kira yang menyebabkan stroke itu? Ada diabetes Gagal jantung, Mas. mungkin. Penyakit Ya, jantung. penyakit jantung ya. Sebenarnya core problemnya paling banyak itu adalah masalah kardiovaskuler memang gitu. Tapi contohnya begini, masalah masalah kardiovaskuler itu kan bukan ujuk-ujuk datang sendiri, tapi dia datang dengan beberapa faktor yang lain. Misalkan masalah dislipidemi. Dislipidemi itu adalah masalah misalkan hiperkolesterol ya, diabetes gitu ya. Sehingga itu yang menyebabkan pasien-pasien itu secara viskositas darah dan pembuluh darahnya itu menjadi tidak elastis gitu ya, dan menyebabkan kekakuan. Kalau hipertensi itu kan pembuluh darahnya kaku ya. Katakan darah itu kan ada eh, apa sistem kardiovaskuler itu ada tiga ya. Ada jantung sebagai pompanya, ada pembuluh darah sebagai pipanya, ada darah ya sebagai isi pipanya kan gitu. Sehingga ketika ada gangguan pada komponen itu akan menyebabkan pengerasan pembuluh darah, penyumbatan. Nah, kalau dia menyumbatnya di baik itu hipertensi maupun diabetes ya, atau dislipidemi tadi, kalau dia menyebabkan trombus, kan stroke ada dua katanya ya, ada emboli dan non ada sumbatan dan non sumbatan ya. Yang sumbatan tadi ketika dia menyerang jantung maka akan menjadi jantung koroner karena yang disumbat biasanya arteri besar.
arteri besarnya namanya arteri koronaria, sehingga namanya penyakit jantung koroner gitu. Nah, kemudian kalau dia menyumbatnya di cerebral, maka namanya jadi stroke gitu ya, stroke-nya stroke emboli. Nah, emboli ini lama-lama kalau dibiarkan bisa menjadi infak. Infak itu mati jaringannya. Sebelum infak dia iskemik gitu ya. Kalau kita flashback dulu ya, ini ya sebelum sebelum kita ke apa stroke-nya. Kemudian ketika dia sudah menyumbat di arteri besar yang ada di cerebral, maka dia akan menjadi stroke tadi. Ya, kalau dia di situ pecah, maka akan menjadi stroke hemoragik, gitu kan ya. Gitu. Jadi keduanya memiliki hal yang sama pentingnya, sama-sama penting di dalam artian sama-sama mengakibatkan angka morbiditas yang besar pada pasien. Karena stroke itu membutuhkan perawatan yang tidak sebentar, membutuhkan terapi multimodal yang lama gitu ya kalau kita belajar keperawatan kronis ya, membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit ya. Nah, pada pasien stroke itu karena angka morbiditasnya tinggi sehingga upaya perawat untuk mengurangi angka keparahannya itu menjadi penting. Ya, contohnya dengan ini tadi gitu kan, dengan memberikan nutrisi yang baik. Nah, kalau dengan nutrisi yang baik bisa tercukupi, dengan pengobatan yang baik itu tercapai, tekanan darahnya normal, gula darahnya terkendali, ya maka pasien rekurennya akan lebih cepat, ya gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika menemui pasien dengan stroke itu akan apa namanya, akan menjumpai masalah. Contohnya adalah dengan gangguan menelan ini, gitu. Di mana stroke ini akan paling banyak ya, hampir sepertiga itu ya, threefold higher mortality menyebabkan stroke itu adalah penyumbang angka kematian terbanyak ya, sepertiga dari kasus kronis lainnya. Gitu. Biasanya mereka disebut dengan silent killer ya. Pasien-pasien dengan gagal jantung tadi yang disebutin temennya itu juga silent killer sendiri, hipertensi yang menyebabkan semuanya ya gitu. Kemudian dari 42% ini mereka akan mengalami disfagia. Disfagia itu adalah nyeri telan. Kenapa bisa terjadi nyeri telan? Ya karena memang kan ada syaraf ya yang mengatur namanya nervus vagus. Ketika dia stroke belum tentu gejala yang satu pasien dengan pasien yang lain itu sama gitu. Meskipun sama-sama terjadi kelemahan, sama-sama terjadi kelumpuhan ya, mulutnya perot gitu ya. Kemarin juga sudah diidentifikasi ipsilateral. Jadi kalau sumbatannya di sebelah kiri, maka gangguannya akan ada di sebelah kanan kan begitu ya, gitu. Yang artinya apa ya akan menimbulkan masalah yang mungkin akan berbeda ya sehingga di sini angka 42% itu kenapa nggak 100% padahal kan pasien stroke itu pasti dia ada gangguan saraf gitu tapi belum tentu di nervus vagusnya yang lebih dominan ya sehingga pasien-pasien kadang orangnya sadar tuh 456 tapi nggak bisa ngomong ya nggak bisa ngomong tuh ada gangguan di persarafan nervus vagusnya. Pasiennya serak, ya pasiennya nggak bisa menelan. Jadi orangnya sadar tapi terpasang NGT. Pernah melihat begitu? Ya kalau di rumah sakit tuh orangnya baik-baik saja sepertinya, tapi nggak bisa menelan gitu. Misalkan kayak pasien dengan Guelber syndrome. Guelber syndrome itu adalah sindrom apa ya? Mungkin dulu pernah dan sekarang juga prevalensinya semakin tinggi sih ya. Jadi ini diakibatkan oleh virus ya, tapi virusnya datang dengan arah inferior, jadi dari bawah. Pertama yang diserang kakinya gitu ya. Dulu pernah ada pasien atlet gitu, sepak bola. Pertama yang diserang kakinya kesemutan lama-lama lumpuh ya. Terus lama-lama ke pencernaan ke atas. Jadi virusnya itu perjalanan penyakitnya dari bawah ke atas, ekstremitas. Terus dia nggak bisa
parahnya kalau dia menyerang pernafasan ya, jadi tidak bisa ekspansi secara normal. Jadi dibantu dengan alat. Jadi orangnya sadar, bisa ngomong, tapi nggak bisa menggerakkan ekstremitas, nafas dibantu gitu ya, pencernaan dibantu dengan NGT. Nah itu angka morbiditasnya tinggi sekali ya. Ini jadi disebutnya dengan disfagia. Oke, lanjut slide-nya. Oke, resiko gangguan menelan. Jadi untuk gangguan menelan itu dulu istilahnya diagnosanya namanya resiko ya. Sekarang di aktual tuh kalau teman-teman lihat SDKI di kategori fisiologi, subkategorinya kalau tidak salah neurosensori, di situ ada satu diagnosa namanya gangguan menelan. Nah, gangguan menelan itu bisa diakibatkan oleh kerusakan strukturnya atau secara fungsinya, ya baik itu oral di mulut, di faring, ya atau mungkin di esofagusnya gitu. Jadi bisa jadi mungkin masalahnya ada di sekitar mulut, ya mulut dan gigi gitu. Kemudian faringnya bagaimana, esofagus. Nah kan pasien stroke kadang kelemahannya apa? Tidak langsung keseluruhan gitu ya. Tetapi memang tergantung dari nervus yang terganggu yang mana. Ya, bisa diakibatkan oleh gangguan cerebrovaskuler di cerebral, misalkan pasien dengan cedera kepala gitu, bukan stroke ya, cedera kepala gegar otak ya istilah orang awamnya. Itu bisa terjadi ya, bisa beresiko menjadi gangguan menelan ya. Jadi penyebabnya dari masalah di cerebrovaskulernya atau cerebralnya. Masalah dengan gangguan saraf kranialis. Kemarin sudah belajar ya kranialis ada 12 gitu ya. Kalau ngapalin gimana tuh kemarin? O3 T2 afakfah gitu ya kata Bu Hani ya. Oke, jadi itu kemudian ada paralisis ya, abnormal dan lain-lain. Atau mungkin masalah terkait dengan strukturnya, struktur anatominya, ada defeknya di laring atau seperti apa. Nah, tanda yang paling khas ya, biasanya kalau orang ada gangguan menelannya itu pertama dia batuk ya. Karena batuk itu sebagai respon yang normal sebenarnya. Batuk, bersin itu normal. Makanya kalau ada orang batuk, ada orang bersin gitu ya, kita bilangnya alhamdulillah gitu ya. Kalau orang Islam. Jadi itu sebagai respon yang normal pada tubuh seseorang untuk mengeluarkan benda asingnya. Ya, mengeluarkan apa zat yang dianggap sebagai benda asing, termasuk batuk ya. Artinya kan batuk itu di laring kita, itu klepnya kan ada dua ya. Ketika kita bicara seperti ini, maka yang tertutup adalah saluran ke esofagus. Jadi dia fleksibel. Ketika kita makan, ya maka klep yang di esofagus tadi lebih dominan terbuka gitu. Makanya makan sambil ngobrol itu tidak disarankan. Nanti bingung klepnya ini menutup yang mana gitu. Ya, jadi eh, manifestasinya yang paling sering adalah batuk. Ya, kemudian di sini tertulis ada disfonia, ada dysarthria, ya, batuk setelah makan. Jadi batuk terutama dalam kondisi eh, ada ada sesuatu gitu ya di dalam mulutnya. Ya, kemudian perubahan suara setelah menelan. Nah, ini bahaya banget ya. Saya jadi ingat dulu almarhum ibu saya itu pernah hampir setiap Ramadan ya itu mondok gitu ya. Mondok dalam artian dirawat di rumah sakitnya. Jadi mondok Ramadannya bukan di rumah, tapi 10 hari pertama gitu ya. Itu opname di rumah sakit. Masalahnya sepele karena keselak gitu ya. Tersedak. Tersedaknya itu tersedak kacangnya peyek itu loh ya, makanan itu. Dan itu dari situ kita jadi ada cerita. Wah, ini nih harga kacang satu biji yang mahal banget waktu itu karena kita dulu tidak ada BPJS ya. Mahal banget sampai 10 juta, 15 juta kita bayarnya satu biji kacang gitu. Dengan analogi apa? Biaya perawatan yang kita keluarkan gitu waktu itu. Ya, jadi tersedak itu jangan disepelekan ya. Nah, itu dari perubahan suara. Jadi awalnya ketika setelah makan itu serak suaranya. Jadi ini dikirain batuk kan pertama ya, dikirain
kebanyakan rempeyeknya tadi gitu ya. Ini jadinya jangan makan begini deh. Ternyata ada nyeri nyeri dada juga gitu ya di apa di bukan nyeri dada, nyeri di bukan bukan jantungnya ya, tapi nyeri di rongga di dada gitu ya, di rongga toraknya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan dirawat karena akhirnya manifestasinya berkembang jadi sesek gitu ya. Jadi awalnya sepele sekali gitu ya, dari tersedak kemudian suaranya hilang ya, batuk-batuk. Jadi harapannya kan sudah ketika sudah ada batuk gitu, kacangnya keluar gitu ya, zat yang atau hal yang menyebabkan dia kesulitan menelan tadi keluar atau tersedak tadi keluar. Ternyata enggak gitu ya. Sampai dirawat di rumah sakit 3 kali gitu. Ntar nih saya coba juga nih, mudah-mudahan bisa. Oke, slide berikutnya. Oke, ada 4 fase menelan ya gitu. Yang pertama adalah persiapan oral. Jadi persiapan oral itu ketika bahan makanan itu sudah ada di dalam mulut, tapi belum ditelan gitu ya. Jadi dikunyah fungsi pencernaan itu kan dimulai dari mekanik ya. Mekanik ini artinya dari gigi gitu ya. Gigi kita kan tugasnya adalah mencabik makanan ya, memotong, melumatkan ya, dan nanti akhirnya sampai menjadi partikel yang lebih kecil dan siap untuk dikunyah sebagai bolus. Bolus itu artinya suatu apa ya, ya gumpalan yang akhirnya terbantu untuk ditelan gitu. Katakan kita makan donat kan nggak mungkin ya donatnya itu dalam bentuk bulat gitu kita telan gitu ya. Artinya kan harus ada proses secara mekanik dan enzimatik dengan saliva juga ya. Itu dibentuk menjadi lebih lumat ya dan menjadi bolus ya, bulatan-bulatan yang ketika masuk ke dalam esofagus itu lebih mudah untuk dicerna gitu. Ya, ya bayangkan kalau makan bakso kan nggak mungkin bulat-bulat gitu, yang ada kita tersedak ya. Jadi dipotong jadi butiran yang lebih kecil gitu ya. Kemudian fase berikutnya adalah fase oralnya. Nah, fase oralnya ini makanannya sudah ada di dalam mulut juga, tapi dia dalam proses untuk mengunyah dan sebagian ini akan masuk ke dalam faring, akan masuk ke dalam apa menelan secara perlahan gitu ya, akan masuk ke dalam esofagus secara perlahan. Jadi enggak langsung donat satu gitu ya, nunggu di 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 dihancurkan, dikunyah, dipotong pelan-pelan sampai sebentuk itu ya baru ditelan, enggak. Jadi mereka di dalam mulut itu prosesnya berkesinambungan dan dibantu dengan apa coba? Dengan peristaltik esofagus. Nah, kenapa makanan kita bisa masuk ke dalam eh, kerongkongan, ke dalam eh, gaster, ke dalam usus halus, usus besar, itu karena dibantu dengan gerak peristaltik tadi. Gitu. Ini sepertinya saya berhasil untuk connecting lagi. Bentar ya. Oke, bisa dimatikan share screen-nya, Mbak. Saya bantu dari tempat saya. Terima kasih ya. Baik, Nas.
Bentar ya, loading lagi. Udah join pakai ini, laptop lagi. Ya, sudah tampak ya? Sudah, Nas. Baik, oke, saya izin. Oke, kayaknya mungkin sinyal juga kurang bagus. Nanti kalau terputus-putus saya diingatkan lagi ya. Sampai di mana tadi, Wo? Sampai di Oral ya. ya. Masih pagi, dia sudah lelah laptopnya. Oke, kemudian ke fase faring ya, akibat kelemahan otot faring, kesulitan menelan atau waktu kontraksi otot yang tidak terkoordinasi dan adanya penutupan jalan nafas ini bisa terjadi sumbatan ya karena suatu massa padat atau karena cairan, misalkan ada perdarahan di situ gitu ya, ada sekret ya, kan kita tidak tahu apa yang menyebabkan dia tersedak atau resiko aspirasi gitu ya. Tanda disfagia faring termasuk batuk, tersedak atau karena suatu zat makanan atau minuman tertentu. Kualitas vokalnya berubah sehingga kadang disertai dengan suara yang parau gitu. Kemudian ada masalah terkait dengan neurologis juga ya, misalkan gangguan neurologis ini pasien-pasien dengan stroke tadi, miastenia gravis, Gilbert syndrome gitu ya, dan masalah mekanis lain. Nah, ini di fase esofagus dia sudah ke dalam esofagus atau ke dalam kerongkongan gitu ya. Jadi ada istilahnya reflux esofagus, tahu ya? Reflux esofagus itu bahasa Jawanya gumoh gitu ya kalau anak bayi. Kalau kita retching gitu ya. Retching itu pengen muntah tapi nggak bisa muntah ya. Terus ada juga yang reflux itu aliran balik ya. Jadi apa yang sudah di esofagus itu bisa dimuntahkan lagi. Itu namanya reflux ya. Oke, ini adalah gambarannya ya. Di yang fase yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini adalah fase oralnya yang ya atau preliminary itunya itu fase awal ya sebelum dia masuk ya. Kalau ini kan perlahan dia sudah mulai membuka klepnya ya, membuka, dan yang fase terakhir ini masuk ke dalam kerongkongan ya, dibantu dengan gerak peristaltik dari esofagus ya. Jadi perlahan-lahan dia akan masuk ke dalam esofagus ini dan diteruskan ke gaster. Begitu seterusnya ya, dari mekanik dibantu enzimatik, kemudian ditelan ya dari fase oral ke esofagus. Gitu sih. Nah, itu tadi normalnya. Nah, ketika terjadi tidak normalnya atau disfagia, dis artinya ketidaktepatan ya. Fagia itu fagusnya ya. Jadi kesulitan dalam menelan yang mengakibatkan beberapa masalah nanti di belakang kita lihat ya. Terjadi akibat berbagai gangguan termasuk neurologi ini stroke ya,
masalah Parkinson, tahu ya Parkinson itu suka tremor ya, itu kan neurologi juga ya. Kanker pada cerebral atau mungkin kanker pada area leher atau KNF ya, kanker nasofaring. Ya, kemudian masalah lain yang berkaitan dengan misalkan pasiennya terpasang tracheostomy, ya. Tracheostomy itu kan stoma yang ada di leher, ya. Kenapa terjadi stoma? Mungkin ini juga pernah dibahas deh dan teman-teman dulu di KMB kardio itu kan pernah diajari ya kardiorespirasi. Jadi bagaimana perawatannya, apa saja yang menyebabkan harus ada stoma di trakea, dan itu dibutuhkan perawatan dan beresiko terjadi disfagia ya. Kemudian yang berikutnya ada demensia, sebenarnya ada dan lain-lainnya ya gitu. Misalkan masalah tadi tuh GBS tuh ya. Demensia ini juga karena demensia itu kepikunan tapi dalam hal ini yang disertai dengan kelemahan di otot-otot atau paralisis di otot-otot pencernaan. Mulai dari esofagus ya, yang biasanya teridentifikasi ya, mbahnya sulit untuk menelan gitu, mbah. Karena memang biasanya yang demensia itu lansia ya gitu. Saya juga kadang demensia gitu ya, demensia kalau udah tanggal tua gitu ya. Enggak ya. Disfagia, beresiko mengalami aspirasi. Jadi apa itu aspirasi? Aspirasi itu loh Bu kalau mau pemilu gitu ya. Betul juga ya. Jadi aspirasi itu adalah masuknya ya cairan ke dalam paru gitu ya. Cairan atau sesuatu zat ya baik itu solid maupun semi solid ke dalam saluran pernafasan ya. Yang mengakibatkan jadi awalnya dari disfagia tadi yang mengakibatkan masalah lainnya termasuk juga pneumonia atau peradangan pada paru-paru ya. Masalah yang lainnya lagi adalah malnutrisi. Kenapa bisa terjadi malnutrisi? Karena nutrisi itu kan ada mikro makro ya. Jadi ketika secara jumlahnya tidak terpenuhi, taunya jumlahnya tidak terpenuhi ya karena banyaknya makanan yang kembali keluar ya, nggak bisa masuk ya. Sehingga orang-orang seperti ini ya akan beresiko mendapatkan terapi nutrisi parenteral atau enteral. Jadi diinfus ya, atau mungkin dengan pemasangan NGT gitu ya. Beresiko malnutrisi, jadi perubahan berat badan, perubahan massa otot ya, dan juga resiko dehidrasi. Kenapa terjadi resiko dehidrasi? Karena dalam makanan itu juga mengandung cairan atau air. Jadi kalau dia berkurang ya, apalagi kalau minum, jangankan yang padat, yang cair saja sulit untuk masuk gitu kan, pernah gitu ya, pernah menjumpai atau mungkin pernah mendengar, mau makan apa itu nggak enak gitu ya, buru-buru mau makan bubur, minum teh aja balik gitu ya. Nah itu beresikonya dehidrasi, yang paling cepat kelihatan biasanya dehidrasi, apalagi kalau dehidrasi pada anak ya. Itu, meskipun anaknya ceria gitu ya, itu resiko dehidrasinya juga lebih beresiko ya, lebih drawasi gitu kata orang Jawa. Akhirnya dapat meningkatkan lama perawatan di rumah sakit dan menyebabkan resiko kematian pada pasien ya. Apalagi kalau menutup saluran nafas ya. Jadi dulu pernah itu ya, jadi sok-sokan pernah tahu iklannya permen Mentos zaman dulu ya, atau mungkin nggak zaman nih ya. Jadi pernah itu ada iklan tuh karena permen Mentos itu kan bulet gitu ya, sok-sokan ngikut di iklan gitu dia. Jadi menelan apa, permennya itu dilempar gitu, terus ditangkap dengan mulut. Nah, tapi nggak langsung masuknya ke esofagus, tapi masuknya, mengerikan ya, masuknya langsung ke trakeanya gitu kan. Akhirnya dia sulit ya, jadi nggak kalau sudah seperti itu nggak bisa ngomong, mau ngomong gimana gitu ya, mau mengeluarkan suara dia nggak bisa ya. Akhirnya ngasih kode gitu ya tangannya, minta tolong ke orang untuk back blow. Di back blow itu digebuk belakangnya lehernya itu ya, di punggungnya itu didorong gitu ya, dipukul dengan kuat dan baru permennya itu keluar gitu. Ya, jadi kayak orang kelelekan permen gitu ya istilahnya. Itu aspirasi yang mengerikan banget itu ya.
Oke, ini yang ini tadi di bawah ini adalah beberapa organ penting lainnya ya di dalam sebelum ke esofagus ya, ada epiglotisnya. Dan di sini nanti ada tulang-tulang apa tulang otot-otot halus ya yang membantu dalam proses pencernaan ya. Oke, dampak klinisnya tadi ya mencakup status pernafasannya menurun. Gitu. Kalau sudah aspirasi, pertama yang terlihat adalah saturasi oksigennya turun. Gitu. Kenapa ini kok saturasinya turun gitu ya? Apalagi kalau pasien-pasien di ICU kelihatan banget kan pakai bedside monitor ya. Tuh, kemudian RR-nya meningkat. Jadi status pernafasan menurun tuh belum tentu RR-nya langsung turun juga enggak. Jadi RR-nya tuh pertama naik ya, orangnya sesak sebagai respon kompensasi tubuh terhadap demand oksigen yang tinggi. Jadi orangnya sesak. Kemudian berikutnya ada obstruksi jalan nafas akut. Jadi kayak tadi udah kelolokan permen gitu ya, ya nggak bisa kan nafas gitu. Jadi harus dibantu ya di resusitasi atau di back blow tadi, obstruksi jalan nafas. Itu mengerikan banget ini ya. Infeksi bakteri. Ya, infeksi bakteri kalau sudah aspirasi sebelum infeksi bakteri itu ya ada cairan dulu yang teridentifikasi ya, misalkan dari X-ray, oh ternyata ada cairannya di sini ya. Sehingga cairannya itu menumpuk di situ dan menyebabkan peradangan, infeksi ya. Jadi pneumonitis atau paling parahnya menjadi abses paru. Nah, abses paru itu berarti parunya dipenuhi dengan nanah ya gitu. Jadi abses itu adalah satu proses infeksi ya yang di situ banyak banget eksudatnya gitu. Eksudat itu hal yang nggak enak ya. Eksudat itu adalah aktivitas dari bakteri atau leukosit itu ya dalam bentuk cair gitu ya. Jadinya nanah gitu ya. Nah, disfagia sendiri ini tadi sudah saya prolog di awal ya. Dia diakibatkan oleh kelemahan dan biasanya pasien sulit dalam eh menerima makanan gitu ya, keeping food, baik itu makanan yang solid, semi solid maupun yang liquid gitu di dalam mulut sampai baik itu mulut mengunyah sampai proses selanjutnya gitu ya. Itu bisa diakibatkan oleh tadi adanya sumbatan, ya, sumbatannya baik itu makanan, perdarahan. Jangan dikira orang tersedak itu tersedak dengan makanan saja. Tersedak atau aspirasi itu bisa terjadi karena darah juga, ya. Kayak misalkan pasien kecelakaan, ya, gitu. Yang menyebabkan pasiennya meninggal di tempat biasanya bukan karena hal nyerinya, ada nggak sih orang yang meninggal dengan nyeri? Nggak ada. Yang ada tuh orang meninggal dengan gangguan airway breathing sirkulasi. Jadi orang kecelakaan ya ada perdarahan di mana misalkan di mulut ternyata dia ada aspirasi, perdarahannya tadi masuk paru-paru, pasiennya jadi sesak gitu. Ya, jadi bukan terjadi karena tidak segera tertolong atau apa, jadi ada aspirasi dan itu kalau sudah aspirasi cepat banget ya, penurunan saturasi, ya pasiennya jadi hipoksemia dan pass away jadinya cepat banget gitu ya. Apalagi kalau sudah ada trauma torak, ya tulang rusuknya menusuk paru-paru, parenkim paru. Ya, ada perdarahan di situ. Sudah aspirasi, di dalam parunya pun ada perdarahan, tambah sesak lagi gitu ya. Oke, berikutnya ada beberapa fase tadi ya, faringeal fase, oral, sampai dengan esofageal tadi, dan itu bisa diidentifikasi sebenarnya. Nah, nanti di belakang kita akan belajar bagaimana cara men-screeningnya gitu ya. Dan itulah kadang orang menyebutnya aspirasi ini ya karena gangguan menelan ini ya, itu bisa menyebabkan atau orang menyebutnya sebagai silent aspiration. Awalnya dari gangguan menelan gitu. Jadi aspirasi yang nggak ketahuan itu taunya pernah juga ya mahasiswa kita memasang NGT, tahu NGT ya, selang nasogastrik gitu ya. Nasogastrik tube yang tujuannya adalah untuk ke lambung ya. Nah, itu kalau untuk taunya bahwa NGT masuk ke dalam lambung gimana caranya? Ada yang bisa jawab nggak?
NGT itu harusnya masuk lambung, tapi waktu dipasang kan harus dievaluasi ya, ini masuk paru atau masuk lambung. Kalau masuk lambung terbukti dengan apa? Cairan lambung keluar, Ibu. Benar. Ya, baik, cairan lambungnya keluar ya. Atau ketika diaspirasi dengan spuit ya, dengan spet itu eh yang diaspirasi harusnya ya ya memang cairan lambung ya. Tapi ada juga ketika dia ujung selangnya yang kita pegang dimasukkan ke dalam udara, ketika ada gelembungnya berarti dia masuknya di paru. Ya jangan sampai ya. Tapi ketika dia tidak ada gelembungnya, maka kemungkinan besar dengan panjang dan cara yang benar itu bisa dipastikan itu masuknya ke dalam gaster gitu ya. Jadi itu harus dipastikan tindakan apapun ya dievaluasi ya. Nah, ini juga ada satu evaluating dysphagia. Bagaimana cara mengevaluasinya juga ya. Kalau di sini diri dokter mengatakan dari pemeriksaan diagnostiknya, salah satunya dengan memasukkan kamera melalui endoskopi ya. Tindakannya namanya endoskopi. Jadi dengan endoskopi itu biasanya masuk ke dalam melalui saluran kerongkongan, masuk ke dalam pencernaan ya, gaster atau ya, sampai dengan usus ya, sampai dengan tujuan yang diharapkan ya. Dan itu bisa mengevaluasi banyak hal di sana ya. Ada varises esofagus kah gitu ya, ataukah mungkin ada massa di situ, itu dilihat dengan endoskopik gitu ya. Lain halnya dengan kalau kemarin kita bicara bronkoskopi gitu ya waktu paliatif. Itu dengan masukkan kamera juga ya melalui bronkusnya gitu. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan? Nanti kita lihat di belakang ada ya. Salah satunya kalau seperti ini kan kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi dilibatkan, kita harus menginformasikan kepada dokter penanggung jawabnya, kepada ahli gizinya atau dietitiannya untuk memodifikasi makanannya nanti supaya lebih mudah untuk digiling gitu ya, dicerna ya. Dan bagaimana tekniknya secara keperawatan bisa tersampaikan gitu, misalkan melalui NGT-nya atau melalui tube yang lain gitu, atau mungkin udahlah nggak usah makan dulu ya, pasiennya dipuasakan ya. Puasanya orang sakit itu nggak pakai sahur ya, jangan sampai pernah dulu tuh mengedukasi orang, Bu ini nanti puasa ya sebelum diambil darahnya, orangnya sahur dong. Ya, gitu. Jadi harus benar-benar clear ya menyampaikan edukasinya ya. Jadi dengan tindakan apa, dengan diet apa ya itu harus kolaborasi. Nah, ini ada initial assessment-nya. Kalau di basic life support itu ada initial, ada primary, ada secondary assessment. Ya, initial ini awalnya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan, oh ini masih bisa ditunda untuk pemasangannya. Oh ini kayaknya harus cepat-cepat nih dievakuasi. Kenapa bisa disfagianya? Atau pasiennya stroke. Kan nggak mungkin langsung diobatin langsung, ini kan bertahap ya itu kalau pada pasien stroke penyembuhannya. Jadi dengan intervensi apa supaya pasien ini secara kebutuhan nutrisinya terpenuhi gitu. Yang pertama ini ya dari yang sebelah sini, jadi ditanya dulu ya, mungkin nanyanya kalau orang-orang gangguan neurologi itu jangan hanya berpatok data itu hanya pada pasien. Datanya data sekunder dari keluarga atau caregiver yang merawat. Gimana sih sehari-hari makannya? Ada kesulitan tidak? Tuh ya. Ada alat bantu yang digunakan nggak? Gitu. Jadi belum tentu orang itu bisa menjawab sendiri pasiennya ya. Kemudian dites dengan apa? Pertama dikasih minum gitu ya. Kalau anak bayi atau anak baru bisa nyedot itu kan usia 1 tahun mungkin ya, 1 tahun, 1 tahun setengah itu sudah mulai lancar gitu ya. Ini
tes yang pertama dengan dikasih air gitu ya. Kasih air atau makanan yang agak-agak padat, misalkan bubur atau puding gitu ya. Ada kesulitan tidak? Gitu ya. Kalau yang pertama ini tadi ada kesulitan, ya, ini buru-buru untuk makan ya, untuk ngomong aja sulit gitu ya. Dihentikan dulu ya screeningnya. Kita konsul ke dokternya. Diskusikan dengan beberapa rencana ya. Kalau tadi di awal tadi endoskopi, mungkin ada pemeriksaan dari dokternya kan itu yang merekomendasikan dokternya ya. Kemudian dari segi keperawatan mungkin perlu nggak sih dipasang nasogastrik ya atau selang untuk pemberi makanan ya. Kemudian kalau tadi yang di awal tidak ada masalah dilanjutkan dengan tes seperti ini dengan memberikan cairan ya. Ini 3 oz itu banyak banget ya. 1 oz itu setara dengan 100 cc ya. Kalau 3 oz ya mungkin 1 gelas. Aqua gelas itu kan 250 ya. Kira-kira segitu. Gitu. Kalau misalkan ada kesulitan maka dirujuk yang ke sebelah kanan yang abnormal ini ya. Yang terakhirnya edukasi ya jelas. Kalau di situ tidak ada kesulitan maka tetap dilakukan monitoring harian dengan mengobservasi tanda-tanda disfagianya dan vital sign-nya gitu. Karena jangan sampai terjadi silent aspiration tadi gitu ya. Eh, nah ini memeriksa refleks muntah. Refleks muntah diperiksa dengan bagaimana? Refleks gag itu ya. Kemarin di nervous berapa ya refleks gag ya. Jadi pasiennya ditekan di ujung pangkal lidahnya, bukan yang ujung perifer tapi yang arah apa ya, medial ya. Ditekan di pangkalnya sampai ada retching atau respon atau refleks untuk mau muntah. Ya, itu namanya refleks muntah atau refleks gagnya positif. Normal nggak seperti itu? Normal ya. Jadi setiap orang kita yang sadar itu punya refleks gag positif. Ya, kalau refleks gagnya nggak ada, ya curiga ya tanda-tanda kelemahan neurologi ya di nervus vagusnya atau glosopharyngealnya atau memang ada masalah gitu ya. Pasien stroke itu refleks gagnya berkurang ya. Nah, tapi ini bukan hal yang bukan indikator utama saja gitu, tapi masih banyak screening yang lain ya. Kemudian semua pasien yang memiliki riwayat disfagia atau memiliki kondisi medis yang membawa kemungkinan disfagia itu harus dicek dulu. Contohnya tadi dengan memberikan makanan, cairan atau obat-obatan. Nah, ada yang lebih simpel lagi dengan dikasih air ya dikatakan 1 sendok gitu dia bisa menelan atau enggak gitu ya. Kalau misalkan pada pasien epilepsi bagaimana? Ya, pasien epilepsi itu justru beresiko aspirasi ya, karena apa? Dia kan kalau sudah kambuh ya, dia akan menggigit ya, yang paling bahaya adalah menggigit lidahnya. Jadi kalau dia fase kejangnya kambuh itu biasanya sama orang tuanya, kan biasanya pasien kejang itu anak ya, sama orang tuanya dikasih penggigit kayak batangnya es krim ya atau sendok gitu supaya lidahnya tidak terluka gitu ya. Nah, ini kembali ke sini. Penilaian, pendokumentasiannya temuan abnormal, tidak normalnya apa ya. Sebelum ke sini saya mau mengenalkan namanya GAS ini atau GUS ya. Tulisannya GUSS ya. Ini screennya seperti ini. Gagging Swallowing Screen Score ya. Jadi ada 2 cara melihatnya. Kalau tadi dengan cairan juga ya, ini juga pakai air juga sih gitu ya. Tapi ada 2 fase gitu ya. Pertama indirect dan yang kedua direct. Pertama tidak langsung dan yang kedua ini langsung gitu ya. Jadi gas itu apa sih? Kita sebelum secara detail ke sana ya. Screening sederhana untuk menentukan tingkat keparahan disfagia. Jadi kalau kita tahu tadi pasiennya ada disfagia, ada ini ya kayaknya sulit nih ya. Nah, itu untuk menentukan derajatnya apakah dia ringan, sedang, berat itu dengan gas tadi gitu ya. Ini ya pertama
Kalau swallow challenge-nya pertama kalau tadinya ada 3 os, nah ini ya. Pertama kita pasien tidak menunjukkan kesulitan dengan cara mengunyahnya, maka bisa dilanjutkan ke langkah 2 gitu ya. Kalau ada kesulitan maka di stop. Ini definisi dari yang grafik tadi di depan ya. Jika pasien tidak menunjukkan kesulitan maka lanjutkan penilaian, tapi kalau ada kesulitan maka dihentikan intervensi dan didokumentasikan masalah yang didapatkan. Nah, ketika dapat kesulitan kita lanjutnya ke gas. Ini tadi. Jadi untuk menilai secara rinci atau secara reliable ya dengan skala atau severity-nya bagaimana gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko aspirasi. Kita tahu pasiennya itu disfagia, tapi supaya tidak aspirasi ya. Kalau sudah disfagia maka resiko tingginya aspirasi ya teman-teman. Jadi bukan berarti disfagia pasang NGT aman, enggak. Itu tetap mengandung resiko ya. Kenapa gitu? Jadi kalau makanan atau suatu zat atau cairan ke dalam paru bisa dibayangkan ya kayak almarhum ibu saya tadi harusnya kacang itu bukan posisinya kan di pencernaan ya, bukan di paru-paru itu kelihatan banget waktu di ronsen. Itu harusnya bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi resiko aspirasi itu aktual di sini ya dan itu besar banget dampaknya. Mengakses tingkatan keparahan disfagia dan resiko aspirasi dan merekomendasikan diet yang sesuai tujuannya. Jadi sebenarnya sudah dipasang NGT ya harusnya intake nutrisinya terpenuhi gitu ya. Ini contohnya. Jadi pertama pasien ini harus istirahatkan dulu ya. Dikatakan diberikan fase preliminary itu fase awal ya 15 menit ya. Ada batuk enggak selama 15 menit pemantauan gitu ya. Kemudian secara suaranya bagaimana? Apakah clear atau mungkin serak gitu ya. Kemudian produksi salivanya bagaimana? Apakah dia cenderung ngeces gitu? Apakah cenderung ada suara eh, gemuruh atau gargling di dalam mulutnya gitu ya. Gargling itu seperti orang yang kumur-kumur gitu ya. Gitu ya. Tahu ya, coba kalau kumur ya setelah pagi gosok gigi, kumur terus apa ya, bukan bukan jadi mulutnya dibuka dan ada suara yang krok 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 krok. Nah, itu adalah gargling. Itu serem banget kalau pada pasien yang ini kan, kalau misalkan pasien nggak sadar ya. Karena kalau kita pasien itu penurunan kesadaran, maka refleks batuk akan menurun, refleks menelan menurun sehingga cairan tadi yang ada di dalam mulut, contohnya misalkan saliva, itu kan kita produksi saliva itu tiap berapa menit itu kan ada ya, berapa berapa detik itu juga basah kan ya mulutnya. Nah, kalau dia tidak bisa tertelan, maka di situ akan ada akumulasi cairan, namanya gargling. Jadi, sumbatan cairan pada jalan nafas, ya. Ada juga yang hoarse. Hoarse itu suaranya kasar dan bisa diauskultasi di apa namanya di mulai dari tenggorokan ya paru gitu ya suaranya kasar. Nah, kalau dari skala 1 sampai 4 ini tadi jawabannya iya gitu ya. Kalau di sini tuh semakin rendah itu skalanya semakin jelek gitu. Ya gitu. Jadi ini nanti kalau sudah kita menemukan skala ini, yang ini interpretasinya di sini teman-teman. Kalau misalkan dia 5 gitu ya, semakin tinggi nilainya, maka bisa dilanjutkan ke langkah yang pengkajian yang direct atau langsung gitu. Ini pertama dari sini dulu ya, dari 1, 2, 3. 1 ini dari makanan semi solid ke liquid. Kalau dia lulus di sini, ya, maka bisa dilanjutkan ke liquid. Kalau liquid oke, bisa dilanjutkan ke makanan yang padat ya, atau solidnya. Kalau di sini nggak ada masalah, berarti interpretasinya normal. Begitu ya. Di sini ada penjelasannya. Jadi tes menelan yang tidak langsung itu diawali dengan menelan ludah. Pasien tidak dapat memproduksi saliva secara cukup karena mulutnya kering ya. Dan dilakukan asesmen terhadap kesadarannya, kewaspadaannya,
kemudian pasien diminta batuk, berdeham, dan menelan saliva. Kalau ini semuanya bisa, gitu ya, nilainya kan bagus ya berarti, gitu ya. Kemudian dilanjutkan ke bagian 2 ya, tes menelan ya. Ini sampai ke berapa? Oh, ini aja. Jadi kalau dia nilainya semakin tinggi ya, itu semakin bagus ya. Ini subtes menelan, jadi dia dari semi padat ke cair ke padat yang ini tadi. Nah, ini dari semi padat ke cair ke padat gitu ya. Apa yang dilakukan? Dia bisa nggak menelan air gitu ya. Itu ya kalau misalkan air atau cairan yang dia bisa atau ini yang semi padatnya menyerupai konsistensi puding atau bubur mungkin ya, dihabiskan 1/3 sampai setengah sendok teh diberikan bolus pertama, dilanjutkan sampai 5 kali sendok teh dan pemeriksa mengobservasi pasien di setiap sendok yang diberikan. Jika gagal, ya pemeriksaan gagal jika salah satu dari 4 tanda resiko aspirasi tadi ditemukan. Misalkan ada kesulitan menelan, ada batuk-batuk, ya justru salivanya tambah keluar banyak, dan mungkin ada perubahan suara, gitu ya. Ini bisa pilihannya ya, bisa puding, bisa yogurt, madu, ya, atau bubur. Pur itu bubur tanpa rasa, ya. Kemudian dilanjutkan ke tes menelan cairan yang tadi semi padat ya. Yang ini air gitu ya. Pertama dikasihnya 1 sendok teh 3 cc kan 1 sendok teh ya. Tuh ya. Kemudian diobservasi. Ya, observasinya bagaimana? Orang menelan itu kan ada geraknya tuh. Kalau laki-laki kelihatan jakunnya naik turun gitu. Ya, dipalpasi boleh, enggak cuma dilihat doang juga kelihatan sih sebenarnya gitu ya. Kemudian dilanjutkan volumenya dinaikkan gitu. Jadi bertahap. Bertahap 5, kemudian diobservasi 10, terus diobservasi lagi 20, kemudian diobservasi. Diobservasi respon menelannya, refleks menelannya. Ya, jadi dilihat pergerakan naik turunnya tuh. Kalau di cewek nggak keraba ya, tapi bisa dipalpasi. Pasien diminta minum 50 cc tersebut secepatnya kalau dia tidak ada masalah ya. Kemudian yang benda padat nih, yang ini agak sulit karena kalau memang dia ada masalah di sini ya, dihentikan gitu ya. Tadi kita kembali ke algoritma di awal tadi. Kalau ada masalah, dihentikan. Masalahnya taunya dari mana? Cairannya tuh nggak masuk, jadi tambah ngeces keluar, tambah ngiler gitu. Ya, kalau dia padat, diperlukan waktu 10 detik untuk memotong, mengunyah, ya, termasuk fase preparasi oral. Nah, itu kok fase padat ini lebih lama durasinya. Itu. Kemudian ini simpulan skornya. Ya, jadi kan tadi di awal di bagan itu ada nilainya ya masing-masingnya. Nah, ini dari skor ya tidak tadi ya dikalkulasi ya. Kalau dia semakin kecil nilainya, maka disfagianya tergolong berat. Jadi resiko aspirasinya tinggi gitu. Nah, kalau yang seperti ini harus diintervensi bagaimana gitu. Kalau di psiki itu ada tuh kan diagnosanya gangguan menelan ya, terus ada psikinya, terus kita juga punya SOP ya. Di SOP itu ada SOP kalau tidak salah namanya latihan pemberian latihan menelan gitu ya. Di halaman berapa saya lupa tuh di tengah-tengah tuh. Dari kategori fisiologis nanti coba dicek di situ ya. Jadi pertama memang kalau dia sudah beresiko aspirasi begini ya, tidak boleh pasien itu disupinasikan. Ya, maksudnya tidak boleh berbaring murni gitu. Jadi agak tinggi gitu ya. Kalau dia bisa duduk, lebih baik duduk ya. Dalam melakukan oral hygiene pun perawat juga gitu ya. Jadi pasien yang nggak sadar ya, apalagi yang resiko aspirasi itu agak ditinggikan kepalanya supaya dia tidak aspirasi tadi ya. Gitu meskipun terpasang NGT ya. Kemudian dari
skor yang 20 tadi ya tidak ada disfagia atau disfagianya ringan, maka resiko aspirasinya minimal. Kalau dia 15 sampai 19, maka disfagianya ringan. Begitu seterusnya sampai dengan klasifikasi moderat dan berat. Ya, jadi semakin tinggi kalau dia skornya semakin kecil, maka gangguannya pun akan semakin besar beresiko ya. Tadi ingat ya implikasinya kalau aspirasi ya gitu. Jadi jangan sampai pasien itu aspirasi ya. Jadi kalau aspirasi saturasinya turun ya, resiko pneumonia tinggi gitu kalau udah kayak gitu nanti ya. Jadi reflux cairannya itu kembali ke paru itu lebih besar nanti jadi pneumonia. Kasihan pasien yang harapannya keluar rumah sakit itu cuman keluar rumah sakit harapannya sembuh ya. Ternyata pas di rumah sakit malah dapat infeksi nosokomial ya, pneumonia. Nah, kan kasihan banget ya. Berikutnya tindakan pencegahan aspirasi umum. Secara umumnya ya sebisa mungkin ini sesuai dengan SOP ya yang ada di PPNI juga ya. Kalau ada orang dengan aspirasi atau disfagia itu didudukkan. Kalau dia bisa duduk ya. Kalau dia bisa dan tidak ada kontraindikasi untuk disemivolerkan. Saat makan, minum, dan aktivitas lainnya ya, terutama makan itu ya. Jadi setidaknya setengah jam setelah makan itu duduk dulu gitu ya. Jadi agama Islam juga tidak menganjurkan habis makan tidur kan gitu ya, supaya energi itu terolah menjadi ATP, tidak menumpuk menjadi bantalan lemak ya, dan tidak resiko aspirasi gitu ya. Ada Bu, yang ada mungkin ya gitu ya. Ambil beberapa air gitu ya, atau makanan yang dengan dan ini bertahap ya. Pertama mengunyah dulu, ditelan ya satu per satu ya, tahap per tahap, potongan per potongan ya. Sebelum jadi makan dan diselesaikan sampai ditelan sebelum dia memasukkan makanan lagi atau sebelum dia minum lagi gitu. Jadi diselesaikan tahap per tahap, tidak boleh tergesa-gesa ya. Kemudian tidak atau membatasi bicara sambil mengunyah dan menelan ya. Berikutnya makan sedikit ya, tapi tidak terlalu cepat. Ini mungkin sama seperti yang kedua tadi. Jadi perlahan-lahan diselesaikan ya, dimasukkan bolusnya ke dalam tenggorokan gitu ya. Kalau sarapan pecel ya, ya 1 sendok demi 1 sendok gitu ya. Gitu ya. Jadi perlahan tapi pasti. Bersihkan rongga mulut setelah makan. Nah, terutama ini nih, pasien-pasien yang tirah baring lama di HCU, di ruang ICU, itu kan habis makan dengan NGT meskipun orangnya nggak sadar. Apalagi kalau orangnya sadar ya, oral hygiene itu penting. Nah, kayak Pak perawat itu kalau pagi itu malah tidak hanya melakukan oral hygiene, facial hygiene iya, perineal hygiene iya, oral hygiene iya gitu ya. Kadang pedikur, manikur, pokoknya paket komplit perawat itu. Jadi teman-teman harus serba bisa gitu ya. Bersihkan rongga mulut setelah makan dengan sikat gigi ya. Kalau atau kasa, sebenarnya bukan kapas ya, kasa. Karena takutnya berserabut justru menyebabkan masalah nantinya ya. Jika ada kelemahan pada satu sisi wajah, itu pastikan tidak ada makanan atau cairan yang tertinggal di dalam sisinya. Jadi kalau dia perot ke kanan gitu, makanannya cenderungnya mengumpul kemana? Di arah yang lemah gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai meskipun dia tidak bisa mengunyah dengan baik ya, pastikan itu di sela-selanya itu nggak ada makanannya gitu. Ya, karena makanan itu bisa membusuk ya, apalagi kalau orangnya penurunan kesadaran, nggak aware. Kalau orangnya sadar mah masih ngerti gitu ya. Kalau ada makanan apa mulutnya kerasa nggak nyaman gitu. Kalau orang yang nggak sadar, ya itu ya yang menjadi tanggung jawab perawatnya itu. Tuh. Yang terakhir ini ada pilihan atau rekomendasi diet yang disarankan ya. Sekali lagi tugasnya perawat itu mengobservasi, mengevaluasi efek samping dan efek terapinya, bukan menentukan
jenis makanan dan kalorinya. Tapi kita bertanggung jawab untuk membuat makanan itu sampai ke tujuan supaya pasiennya tidak malnutrisi. Kalau dia tidak sampai tujuan, misalkan harusnya ini dapatnya itu 2400 cc susunya gitu. Tapi baru habis separoh. Nah, yang salah itu perawatnya pasti. Nanti disalahin tuh, panggil tuh perawatnya. Ini siapa yang bertanggung jawab sama pasien ini? Ini gitu ya. Meskipun orangnya mungkin ada penunggunya gitu. Jadi maksudnya penunggu keluarganya. Jadi pasien dia ditungguin sama keluarganya, sudahlah itu kan tugasnya si ibunya nyuapin anaknya gitu kan, udah ada yang jaga kok dok gitu ya. Jangan salah dulu gitu ya, pastikan habisnya tuh dihabisin siapa, dihabisin pasiennya atau dihabisin sama keluarganya gitu ya, gitu kan. Itu kadang tidak tepat terlewat gitu ya, maksudnya untuk kita kaji ya. Justru pasien cepat sembuh itu kalau dapat nutrisi yang tepat ya, terutama kalau di rumah sakit. Meskipun kadang ya saya sendiri kalau masuk ke rumah sakit gitu ya, kecium aromanya aja udah rasanya udah enak gitu sebenarnya, apalagi pasiennya makan ya dalam kondisi sakit udah anoreksia, ya harus dipaksa makanannya gini, tapi itu sudah dihitung oleh ahli gizinya ya. Nah, di sini kalau semakin rendah skornya tadi kan semakin beresiko ya aspirasi, skalanya menjadi lebih tinggi. Nah, pada misalkan dia yang normal, jadi dikasih yang semi padat atau padat tadi ya, dan ditelan dengan baik ya. Kemudian rekomendasi dietnya berarti dietnya tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang perlu dimodifikasi kalau dia normal. Jadi makan aja gitu ya. TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Makanannya ada juga yang teksturnya agak padat ya, semi padat. Makanannya lunak gitu ya, bisa jadi mungkin bubur ya, atau mungkin makanan tapi dengan porsi cairan yang agak banyak. Jadi tetap tetap nasi tim tapi dengan kuahnya yang agak banyak. Nah, kayak gitu ya. Perlu pemeriksaan lebih lanjut mungkin ini ya, dengan pemeriksaan tertentu ya. Rujuk ke terapi bahasa nih kalau memungkinkan. Kalau biasanya kalau berkaitan dengan nutrisi saja ya, tidak sampai ke terapi wicara gitu ya. Kemudian ada lagi kalau dia skornya 10 sampai 14 gitu ya. Jadi sudah mulai ada masalah nih gitu. Jadi nggak bisa hanya dengan dikasih yang bubur ya, tapi mungkin sudah dengan asesmen yang lain ya. Dalam artian kalau dia eh, sudah ada masalah gitu ya, dengan dikasih cairan segini bisa bisa ditelannya berapa persen gitu, berapa porsinya gitu ya. Jadi bahkan mungkin dokter akan mengevaluasi melalui pemeriksaan diagnostik gitu ya, kayak VES ini. VES itu dengan seperti endoskopi gitu ya, tapi pakai fluoroskopi. Jadi dimasukkan semacam kamera gitu ya untuk mengidentifikasi ada kendalanya di mana ya, mendetermine ada suatu masalah tidak, apa seperti apa gitu ya. Apalagi kalau yang terakhir ya, yang terakhir ini jadi non peros ya, tidak ada nutrisi melalui mulut ya, bahkan mungkin apalagi kalau pasiennya ada cedera di gasternya ya, mungkin bisa dipertimbangkan dengan rute yang lain ya, atau eh ya uniostomy feeding ya, atau mungkin makanannya melalui infus ya dengan RL, KN3 dan lain-lain. Ya, tapi tetap harus dinilai kalau misalkan dia memang tidak bisa mendapatkan terapi oral atau padat semi padat seperti ini, biasanya dokter melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan terhadap kadar protein tubuhnya, misalkan melalui pemeriksaan albumin gitu. Ya, jadi semacam itu. Jadi dilihat apakah sejauh mana gitu ya tingkat
disfagianya atau aspirasinya ya, sehingga perawat itu mengevaluasinya itu sesuai. Ya, kalau tadi dengan NGT saja mungkin atau mungkin dengan jalan tub yang lain ya, atau dengan nutrisi parenteral mungkin gitu ya. Ya, seperti itu saya rasa. Ini referensinya. Oke. Bisa dipahamikah dari beberapa slide ini? Ada yang ingin mungkin kurang jelas? Ada yang nulis di chat. Putus-putus ya tadi ya, mohon maaf. Ada yang mungkin kurang jelas atau sudah paham dari screeningnya? Setahu saya, ini belum pernah dijadikan sebagai kakak tingkat Anda tuh belum pernah ada yang ngambil topik ini gitu untuk skripsi. Nah, nanti diarahkan biasanya yang paham banget tuh Bu Hani ya, karena memang pasien stroke pegangannya itu ya, apa concern penelitiannya. Baik, sudah bisa dipahami kah? Nah, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa di akhir hari ini ada kuliah lagi mungkin, ada praktikum yang lain nggak ada ya? Sudah tidak ada, Nurse. Iya, baik. Ya, baik, dari saya tidak ada penugasan khusus sih ya. Mungkin nanti kalau yang berkaitan, misalkan ada yang ingin ditanyakan, monggo kalau mau ditanyakan. Apa LPP-nya ada folder khusus nggak ya di VLM? Saya belum cek. Mungkin kalau nggak ada nanti saya buatkan. Tapi materinya coba saya update lagi. Tadi ada tambahan terkait dengan eh, penilaian sih yang di slide terakhir tadi ada 2. Saya tambahkan 2 penilaian tadi. Nanti saya update di VLM gitu ya. Baik, itu kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Bisa diakhiri Zoom-nya ya.